Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, kali ini kita akan membahas kritik karya seni rupa di bab 10. Buku tugas kalian. Sekarang saya sudah berada di SMA 2 masih dengan narasumber anjir serius ya. Ada Bapak Husni Abdul Hamid. Abdurrahman dong. Abdurrahman. Abdul Hamid siapa? Oh iya benar. Husni. Kamu siapa dari sini? Di sana Mas? Iya. Oh, iya. Husni Abdurrahman dan Bapak siapa? Yogi Panguk. Iya. Panguk. Iya, kita akan membahas kritik karya seni rupa di bab 10 balik lagi ya tadi ya. Ya, sekalian juga kita mau menunjukkan kalau pembelajaran itu serius tapi bisa juga santai. Masa sih Pak? Iya, membosankan. Iya dong, tidak harus membosankan artinya. Oke lanjut, narasumber ini berkompeten di bidangnya, guru seni budaya lulusan seni rupa UNJ. Keren tuh Pak, di mana tuh Pak UNJ Pak? Jakarta. Keren Jombang. Rian. Ada. Jadi kita akan sedikit membahas lebih mendalam tentang seni rupa. Silakan Bapak Husni. Ya apa? Buru dong. Simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Gitu aja ngerti kalian ini gimana sih? Gimana? Pak Yogi? Ya. Moderator saya. Ya, jadi sebelum masuk ke materi kritik karya seni rupa itu sendiri, jadi kalian harus mengerti dulu apa aja yang ada di dalam karya seni rupa itu. Seperti yang tadi disebutkan itu ada simbol, terus ada juga jenis-jenisnya, fungsi, sampai ke nilai estetis, agar bisa sampai ke tahap kasarnya bisa sampai ke mengkritik karya seni rupa. Jadi harus mengerti dulu nih yang tadi itu. Yang pertama itu simbol nih. Ini gimana Bang? Oh, dianggap. Nah, kalau yang di sini nih disebutkan itu simbol itu berasal dari bahasa Latin symbolium. Keren. Kalian jadi bisa tahu kan bahasa Yunani. Nah, simbolnya itu kalau di sini itu menarik kesimpulan atau memberi kesan. Nah, sementara untuk dalam seni rupa itu sendiri itu dapat diartikan itu sebagai makna yang terkandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objek maupun pada unsur-unsur rupanya. Nah, jadi sebenarnya untuk gampangnya simbol itu kayak dalam sebuah karya itu pasti menghadirkan sebuah simbol. Nah, ada simbolnya itu dihadirkan dalam berupa objek-objek. Nah, objeknya itu biasanya mengandung sebuah makna. Nah, jadi simbol itu sebagai perwujudan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah karya. Jadi simbol teh kudu aya. Nah, harus. Kalau nggak ada simbol kalian mau menggambarkan apa? Maksudnya kalau tidak secara simbol, secara harafiah dijelaskan kan bisa. Ya, cuman kan dalam ini kan kita ngomongin ke seni rupa, jadi harus berupa visual, jadi harus ada objek simbolnya yang digambarkan, simbolnya ada. Simbol kesedihan, misalnya warna gelap. Ya, bisa dari warna, misalkan dari warna juga dari warna-warna gelap, misalkan hitam lebih ke gelap, kalau marah lebih ke merah. Nah, itu dari warna. Kalau misalkan dari objek bisa seperti apa Pak Yogi biar ada kerjaannya. Kayak figuran. Ya kan misalkan objek-objek kesedihan bisa ditampilkan dengan rupa orang yang lagi nangis, itu paling gampangnya itu objek orang nangis. Simbol yang lebih susahnya susah dijelasin ya nanti. Kalian belum tentu ngerti ini juga. Oke, gampang lah simbol-simbol apa lagi, misalkan simbol kerawang. Nah, pengen menggambarkan mengelukis sebuah kerawang. Ya berarti kalian padi paling gampang simbolnya. Seperti itulah kurang lebih gampangnya, banyak objek-objek yang seperti itu. Sebenarnya enggak yang. Nah, untuk menghadirkannya juga harus pinter dalam si perupanya itu. Jadi harus tahu nih yang kira-kira bisa objek yang ditampilkan itu harus yang umum gitu. Jadi yang gampang dimengerti orang, jangan. Jadi simbol itu sifatnya tergantung perspektif orangnya. Ya, kalau subjektif itu kan jadi subjektif. Nah, kalau yang lebih ingin ini lagi cari simbol yang universal. Jadi semua orang sudah sepakat, gambaran umum udah sepakat bahwa ini tuh simbol kayak padi. Jadi semua orang udah pasti sepakat
hampir semua orang sepakat bahwa Padi itu simbol kemakmuran. kemakmuran. Yang lebih seperti itulah. Boleh simbol. Sudah. Bagaimana Bapak Figuran? Sama. Sama. Idem. Sama idem. Sudah. Sekarang kan narasumber utamanya yang dari BN. Oh iya. Oh iya sih. Mantap ya. Ini MSN. MSN boleh. MSG. Oke lanjut. Lanjut nih jenis nih. Lu dong mau. Lanjut, saya figuran Pak dari tadi Pak. Ya kalau jenis itu jadi ya dari katanya aja jenis berarti jenis-jenis seni rupa. Nah kalau di sini tuh yang disebutkan itu ada 2, jadi seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ya ini kalau ini jenisnya itu berdasarkan dimensinya, berarti ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kan sudah dibahas mungkin ya di bab sebelumnya. Oke. Iya. Ya kan sudah ya. Mungkin untuk mengulang kalau yang 2 dimensi mah hanya mempunyai panjang dan lebar lah gampangnya. Datar seperti itu, gitu ya, datar, medianya nggak bisa datar. dilihat dari segala arah. Sementara kalau 3 dimensi itu mempunyai ruang, mempunyai panjang kali lebar kali tinggi, bisa dilihat dari segala arah. 2 dimensi 3 dimensi kadang ada muncul pertanyaan, kalau relief itu 2 dimensi apa 3 dimensi? Dia masuk ke 2 dimensi. 2 dimensi ya harusnya, walaupun kalau tonjolannya tuh kategorinya tekstur Ya, berarti iya, kan makanya ke cuma tekstur bisa aja. dilihat dari depan. Nah, itu poinnya 2 dimensi ya. Ya, Nggak bisa beda dilihat sama dari segala kaca. arah. Arca kan bisa dari boleh. Ih, mantap loh pertanyaan. Keren. Nah, Iya ada siswa lah yang bertanya. iya. Bagus kritis sekali. Pak kalau tikar gimana Pak? Tikar dijual, Pak. Anda pertanyaannya Iya kan tikar juga kan ada yang anyam, itu masuknya kemana Pak? Ya, 2 2 dimensi. Saya mewakili siswa Pak. Oh, siswa mana Pak? Gorontalo. Ya. Bagus itu pertanyaan. Jadi nggak usah dijawab ya, saya malas jawabnya. bagus. Ya, terus agak bagi tuh berarti kalau 2 dimensi nanti turun lagi tuh apa? Yang masuk ke 2 dimensi apa, 3 dimensi apa. Tapi kalau yang 2 dimensi apa? Kamu tuh coba jawab pertanyaan saya. Yang 2 dimensi apa aja? Lukisan Pak. Nah, betul. Apa lagi? Tadi relief, Ya, terus apa lagi? apalagi grafis bisa Pak? Wah, bisa banget. Berat banget grafis. Batik. Batik Tergantung diaplikasikannya kemana. Nah, jadi kalau bajunya 3 dimensi. Nah, kalau Iya. hanya diaplikasikan ke baju, ke kain, berarti hanya 2 dimensi. Jadi gambarnya 2 dimensi tapi produk baju Pengaplikasiannya. pengaplikasinya 3 dimensi. Gimana pengaplikasiannya? Seperti itu kurang lebih. Boleh. Terus juga 3 dimensi juga seperti itulah. Mungkin sudah dijelaskan ya sebelumnya ya. apa Pak contohnya Pak? Saya lupa apa. Coba kamu biar bantu saya. Apa? Saya lupa nih. Orang Pak. Ya itu orang itu merupakan karya seni paling tinggi ya. Itu jangan disebutkan tolong ya. Itu emang karya seni. Karya seni. Ya 3 dimensi patung. Oke, patung paling umum patung Patung, maksudnya. patung udah gampang. Yang lainnya cari sendiri aja. Oke. Nah, terus baru masuk ke fungsi. Fungsi kan berarti dia mempunyai fungsinya untuk apa. Jadi kalau fungsi ke seni rupa murni dan terapan nih kalau di sini disebutkan. Nah, kalau murni kan sudah jelas dari kata-katanya murni. Jadi hanya murni untuk sebuah keindahan saja, Iya, untuk tidak ada nilai pakai. tidak di ada sini. nilai pakainya. Bukan yang di dalam piramid. Siapa ya? Tidak ada yang datang lagi. Bukan deh. Lanjut yuk. Oh bukan Pak. Ya bukan. Boleh. Maaf ya. Iya maaf Pak. Nah, jadi di piramid itu ada karya seni rupa mumi. Oh bukan murni Pak itu. Ya, jadi seni rupa murni itu murni aja untuk keindahan. Kebalikan dari terapan. Jadi dia diterapkan, sudah diterapkan. Jadi sudah diterapkan ke sesuatu benda yang mempunyai nilai pakai. Mungkin sudah itu mah udah paling dasar banget ya, kalian udah ngerti pastilah. Enggak Pak, saya masih bingung. Nah, itu kamunya aja. Saya mewakili yang di rumah Pak. Yang di rumah mah udah biarin aja. Iya, saya ketutup banget anjir. Sengaja ya ini Nggak editor. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, terus yang terakhir ini nilai estetis nih. Apa itu tuh Pak estetis Ah, yang iya. dingin? Itu mah ya nggak ngomong dokter. Oh, Ya, jadi kalau estetis itu apa? apa Estetis itu apa Pak? artinya? Ya kan tadi saya nanya ke Bapak.
Yang Tapi saya dingin, searching bukan? dulu. Berasal Bukan dari dong. kata emang asal katanya estetika apa emang asal katanya bahasa Inggris? estetik. Aesthetic. Estetik. Ya itu kadang gampang, itu sebuah keindahan. Waduh. Jadi yang kalian harus tahu juga dari sebuah karya seni itu harus kuncinya adalah mempunyai nilai keindahan. Indahnya seperti apa Pak? Walaupun indah itu relatif ya. Ya walaupun nilai indah itu relatif, tapi di sini juga bakalan dijelasin ya. Mungkin sudah diajarin juga ya sama bapaknya sebelumnya. Kalau itu ada Belum. prinsip segala macam, prinsip dan apa unsur-unsurnya. Oh iya Pak. Berbagai macamnya lah, tuh garis segala macam, bidang, warna, tekstur, itu mungkin dijelaskan sudah di bab-bab sebelumnya. Itu juga, nah itu jadi pembangun dalam sebuah karya seni rupa atau apa aja yang ada di dalam seni rupa. Nah itu kurang lebih yang harus diketahui untuk bisa atau untuk lebih gampang dalam nanti mempelajari karya-karya seni rupa, untuk mengkritik karya Untuk seni mengkritik rupa. di Ya. samping bahasa tadi ya, bahasa harusnya dimasukin ke sini nggak sih? Bahasa harusnya penting, cuman itu di luar Konteks seninya ya, mungkin ya benar. itu harus penting juga sebenarnya, karena nanti harus mengerti bahasanya bagaimana dalam mengantarkan sebuah kritik. Asik. Lanjut. Gimana lagi?